Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita masuk cybercase selanjutnya ya, yaitu cybercase 21 ya. Gue coba share screen dulu. Ya betul, cybercase 21. Judulnya adalah HTTP Request Directory Path Traversal Detection. Oke, langsung aja. Kita masih menggunakan tools SIM Wazoo untuk ngedapetin alert itu. Alertnya kita dapetin, kemudian ternyata dia adalah dari private sumber serangannya. Lalu alert itu ceritanya gini. Attacker atau sistem yang mencurigakan dari IP internal terlihat melakukan aktivitas probing atau scanning berulang ke server pada port 9200. Kemungkinan Elasticsearch dengan mencoba mengakses endpoint sensitif atau bulk yang mengindikasikan upaya untuk mengecek apakah layanan tersebut terbuka, rentan, atau bisa dimanipulasi, misalnya untuk membaca, menyisipkan, atau mengubah data menggunakan teknik yang terdeteksi sebagai directory path traversal reconnaissance. Sehingga kemungkinan besar ini merupakan tahap awal eksplorasi untuk mencari celah sebelum melakukan serangan yang lebih serius. Ya, jadi serangan ini sumbernya dari internal. Mungkin saja ini adalah serangan yang sifatnya red team. Mungkin juga memang ada insider threat yang memang itu adalah aktivitas yang ilegal. Tapi serangan ini tujuannya apa ya, pet transversal? Dia untuk mengakses sebuah data dengan cara memberikan pet tadi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, bulk tadi itu apa ya? Gitu. Endpoint slash dot bulk itu adalah API pada Elasticsearch yang digunakan untuk melakukan operasi massal seperti memasukkan, memperbarui, atau menghapus banyak data dalam satu request. Sehingga dalam konteks ini, aktivitas yang terlihat menunjukkan adanya upaya mengakses endpoint tersebut untuk menguji apakah server Elasticsearch dapat menerima permintaan bulk tanpa otorisasi yang berpotensi disalahgunakan untuk menyisipkan atau memodifikasi data secara besar-besaran jika tidak diamankan dengan baik. Nah, itu dia. Jadi itu bisa digunakan untuk menyisipkan atau memodifikasi data secara besar-besaran ya. Kalau nggak diamankan dengan baik. Nah, kita coba lebih detail nih tentang bulk tadi. Nah, ini dia. API bulk di Elasticsearch ya. Nah, ini dia. Itu Elasticsearch ada bulk API yang isinya ada delete, create, update, index. Delete menghapus, create membuat, update itu memperbarui data, indexing itu untuk mempercepat. Apa itu bulk API? API bulk di Elasticsearch memungkinkan untuk menjalankan beberapa operasi dalam satu panggilan API. Menjalankan beberapa operasi dalam satu panggilan API. Ada concurrency ya. Seperti yang telah kita lihat di artikel sebelumnya, operasi seperti memperbarui, mengindeks, menghapus, dan membuat dokumen dapat dilakukan secara individual. Tetapi dengan API bulk, Anda dapat menggabungkan tindakan-tindakan ini ke dalam satu permintaan. Nah, ini dia menariknya. Yang pertama, mulailah dengan memastikan terhubung ke klien Elasticsearch dan buat indeks. Ini kalau ngeliat dari apa gaya penulisan ini bahasa Java nih. S double operasi, oke. Nah, ini contohnya nih. Source 1, action 2, source 2, action 3.
Ya, intinya dia bisa mengirim 3 indeks, 2 update, dan 1 delete secara langsung gitu, barengan. Kalau API biasanya kan dia harus satu-satu ya. Nah, memang kan si Elasticsearch ini punya kecepatan ya, namanya juga Elasticsearch. Dia memang berfokus pada kecepatan dalam pencarian. Nah, itulah menyebabkan, nah makanya dia punya apa fitur di mana ketika kita membuat query itu bisa langsung barengan gitu. Ya, lanjut. Ini adalah lognya yang tercatat di SIM. Log JSON tersebut ini menggambarkan bahwa sebuah sistem dengan IP internal, sekali lagi ya, serangan ini berasal dari IP internal, melakukan percobaan untuk mengakses endpoint sensitif slash dot bulk milik Elasticsearch. Nah, aktivitas ini memicu alert karena terdeteksi sebagai Directory Path Traversal Detection. Dikategorikan sebagai informational yang menunjukkan adanya probing atau testing potensi celah keamanan pada layanan internal, meskipun belum tentu berhasil mengeksploitasi server. Nah, sekarang kalau kita tadi udah tahu tuh slash dot book dari Elasticsearch, sekarang kita mau tanya nih, Elasticsearch itu sebenarnya apa sih? Ya, itu adalah sebuah search engine dan database berbasis dokumen yang sangat cepat dan scalable. Biasanya digunakan untuk menyimpan, mencari, dan menganalisis data dalam jumlah besar secara real time. Memang Elasticsearch ini apa namanya common ya, sudah biasa digunakan di lingkungan cyber security karena dibutuhkan kecepatan ya dalam melakukan analisis data secara real time. Hmm. Kita coba lihat ke Elasticsearch-nya nih. Oke, ini dia. Ini adalah webnya elastic.co ya, elastic.co. Klaim dari platform ini ya, Elasticsearch itu adalah search engine dan analitik terdistribusi, sumber terbuka, ini yang penting nih, open source, yang dibangun untuk kecepatan, speed, scalability, kemampuan untuk diperbesar ya secara berarti enterprise gitu. Dan aplikasi AI, dia udah ada AI-nya di dalam. Sebagai platform pengambilan data, ia menyimpan data terstruktur. Data terstruktur berarti apa namanya? SQL ya. Tidak terstruktur, NoSQL, dan vektor. Nah, ini ada 3 tipe data, menarik ya. Ada data yang sifatnya SQL, ada data yang NoSQL, ada juga yang vektor, bahkan 3. Secara real time menghadirkan pencarian hibrida dan vektor yang cepat, mendukung observabilitas dan analitik keamanan, serta memungkinkan aplikasi berbasis AI dengan kinerja akurat dan relevansi yang tinggi. Ya. Ini dia punya 3 fitur utama ya berarti ya. Dalam kan konteks dia data. 3 fitur utamanya tadi tuh. Data SQL, data NoSQL, dan data vector. 3 tuh datanya. Menarik ya. Lanjut aja kita Elasticsearch. Boleh banget tuh nanti kalau dibahas lebih lanjut ya. Dia punya logo juga menarik nih logonya. Nah, selanjutnya gue coba untuk ngelakuin apa namanya attacking melalui PowerShell aja. Pertama coba untuk ngelakuin curl. Nah, dari hasil curl ini menunjukkan hal yang sama seperti semua percobaan sebelumnya. Request post ke bulk di IP target itu gagal total karena tidak dapat membuat koneksi TCP. TCP-nya gagal. Pesan error could not connect to server menegaskan bahwa mesin tidak memiliki akses ke port 9200. Sehingga koneksi tidak pernah sampai ke Elasticsearch. Biasanya karena firewall ACL, Access Control List, atau network segmentation yang membatasi akses
hanya untuk IP tertentu. Dengan kata lain, meskipun host hidup, service Elasticsearch tidak dapat dijangkau dari IP. Sorry, ini bukan belum pakai PowerShell ya, masih command line. Oke. Kalau kita mau ngeliat nih command line ini tools penting ya untuk melakukan troubleshooting, bahkan attacking, attacking yang sifatnya ringan-ringan gitu untuk memastikan bahwa itu bisa nggak di-attack gitu ya. Lalu apa itu command prompt gitu ya? Command prompt itu secara sederhana di Windows itu adalah CLI yang merupakan antarmuka standar untuk komputer sejak awal era komputasi hingga tahun 1980. Istilahnya ini adalah apa namanya interface paling tua lah ya, bisa dikatakan gitu ya. Salah satu interface tertua lah ya. Sistem Microsoft MS-DOS dan komputer berbasis konsumen awal lainnya menggunakan CLI, Command Line Interface ini. Sistem Windows saat ini menawarkan Command Prompt yang merupakan CLI untuk tugas-tugas administratif dan bekerja berdasarkan perintah yang dimasukkan dalam antarmuka pengguna berbasis teks. Dengan sistem operasi Windows, Command Prompt adalah aplikasi program yang digunakan untuk menjalankan perintah administratif atau pemecahan masalah. Nah, ini memang tujuannya itu dia untuk perintah administratif dan atau troubleshoot ya. Mengotomatiskan tugas-tugas berulang, menjalankan sekelompok skrip dan mematikan proses. Dia juga bisa melakukan itu ya. Kalau di Linux itu ada terminal sebutannya. Kalau di sini CLI, kalau di Windows ya. Nama lain command prompt itu kalau di Windows itu ada prosesor, perintah Windows, ada shell, ada prompt, dan ada CMD. eh Kadang-kadang ada yang di GUI atau Graphical User Interface itu nggak bisa dilakukan, tetapi bisa dilakukan di CLI. Dan tentu saja nanti ada perbandingannya dengan PowerShell gitu ya. Ya, command line itu cukup powerful, cukup ya, kita sebutnya cukup powerful lah. Dia punya command lebih banyak yang kadang-kadang di GUI itu tidak ada. Itu dia. Ini nanti kita coba lanjut dulu. Nah, selanjutnya di sini gue udah mulai menggunakan PS atau PowerShell ya. Gue coba untuk ngelakuin ping dulu ke server target tadi. Perintah ping mengirim paket ICMP ke host tersebut untuk mengecek apakah jaringan ke sana hidup. Hasil belasan menunjukkan semua paket diterima dengan latensi rendah. Dan tanpa kehilangan paket. Artinya host aktif dan bisa dijangkau secara jaringan. Tetapi ini hanya memastikan konektivitas jaringan dasar. Bukan apakah port atau layanan tertentu seperti Elasticsearch di port 9200 dapat diakses. Nah, untuk memastikan di PowerShell, nah bedanya gitu ya. Kalau di command line kita nggak bisa, nggak ada tuh. Astagfirullahaladzim. Testnet connection kayak gini tuh nggak ada di command line. Di eh, CMD yang tadi ya, di prompt. Ini adanya di PowerShell gitu ya. Di sini untuk memastikan bahwa apakah aktif nih di 9200. Ternyata dia TCP success-nya false. Berita testnet connection computer name mencoba mengecek apakah port TCP 9200 di host tersebut terbuka dan bisa diakses dari mesin. Hasil menunjukkan ping berhasil, tetapi TCP connect gagal. Artinya jaringan dasar ada, namun port 9200 tertutup atau diblokir untuk IP.
si attack IP saya ya yang melakukan tadi. Sehingga layanan Elasticsearch di host itu tidak dapat dijangkau dari lokasi. Itu dia. Lebih lanjut lagi kita coba untuk ngelakuin apa pengiriman post ya ke IP tersebut dengan payload dummy. Namun gagal juga dengan error unable to connect to the remote server. Ini berarti meskipun host hidup ping berhasil, mesin tidak bisa menjangkau port 9200 sehingga request tidak sampai ke Elasticsearch dan tidak memuncul log atau alert. Biasanya karena firewall SCL atau network segmentation yang membatasi akses hanya untuk IP tertentu. Kita coba kirim lagi. Berita ini mencoba mengirim HTTP option ke endpoint bulk di IP target untuk mengecek apakah service bisa diakses atau menerima metode HTTP tertentu, tetapi gagal dengan error unable to connect to the remote server. Artinya apa? Host hidup, ping berhasil, tetapi port 9200 tidak bisa dijangkau dari IP. Sehingga tidak ada komunikasi HTTP yang terjadi. Dan endpoint Elasticsearch tetap tidak bisa diakses karena firewall, SCL, atau pembatasan jaringan. Kita coba invoke tadi REST method dengan tanpa tambahan komen, kemudian dengan tambahan komen yaitu metodenya post. Dua perintah itu yang dijalankan itu ternyata gagal, unable to connect to the remote server. Ini menegaskan bahwa mesin tidak bisa menjangkau port 9200 sehingga request tidak pernah sampai ke Elasticsearch gitu. Nah, itu tadi contoh kita coba untuk ngelakuin attacking ya. Secara sederhana, attacking ini digunakan untuk memastikan bahwa apakah perintah itu berhasil gitu. Untuk memvalidasi apa yang ditampilkan di SIM secara sederhana gitu. Nah, setelah tadi kita coba untuk melihat command prompt atau prompt tadi, kita coba untuk melihat PowerShell itu apa gitu ya. Nah, ini dia PowerShell. Apa itu PowerShell dan bagaimana cara menggunakannya? Nah, waduh hilang. Nah, artikelnya tertutup ya. Perlu login dulu. Kita mau yang sederhana aja gitu ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan tadi, nah ini dia nih. Bedanya dengan PowerShell gini, dia udah include di Windows. PowerShell include di Windows, Command Prompt juga, cross platform. Nah, PowerShell itu bisa cross platform nih. Dan kalau Command Prompt enggak. Jadi PowerShell itu bisa digunakan di Linux misalnya. Kita install di terminal Linux. Kemudian menggunakan command pws, udah nanti dia bisa langsung PowerShell. Script files ya .ps1. Nah, kalau command prompt .bat atau .cmd. Kita kenal ya, ada virus-virus tuh yang dibuat pakai .bat. Outputnya dia berupa objek. Beda dengan command prompt, outputnya itu teks. PowerShell itu command chainingnya iya ada pipeline dan command prompt itu tidak gitu ya. Kemudian extendable, PowerShell itu yes dia menggunakan modul. Nah, kalau dia menggunakan modul berarti ini si PowerShell bisa dikembangin nih gitu ya. Terus kemudian command prompt yes through executable. Tapi dia menggunakan executables bukan pakai modul. Nanti kita bisa nemuin tuh di GitHub atau di project-project yang sifatnya open source gitu, version control, GitLab misalnya, GitHub juga itu ada tuh apa namanya project-project pengembangan PowerShell yang mengembangkan modul-modul. Native.NET integration ya tentu saja ya PowerShell itu menggunakan bahasa .NET. Command prompt enggak enggak pakai bahasa dia, enggak pakai bahasa .NET maksudnya.
Kemudian PowerShell itu native WMI integration, ya. Nah, command prompt tidak. Command help-nya ada standard help framework. Kemudian di command prompt custom for each command. Custom ya. PowerShell script environment, yes. Pakai VS Code bisa, dia bisa dibuat ya. Kemudian command prompt, ya enggak. Karena dia memang teks ya basisnya ya. Kita nggak bisa ngebuka itu. Nah, di bawahnya dia nih. Command prompt adalah shell Windows Classic. Shell Windows Classic untuk perintah dasar seperti file, folder, dan jaringan dengan sintaks sederhana. Sedangkan PowerShell adalah shell modern berbasis .NET yang lebih kuat. Nah, ini menarik nih. Dia menggunakan .NET ya, menarik ya. Artinya udah menggunakan bahasa pemrograman yang levelnya high level, sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya ya. Mendukung CMD-led, scripting kompleks, manipulasi objek, otomasi IT, dan akses API. Intinya, command prompt atau command prompt terbatas dan cocok untuk tugas sederhana. Sementara PowerShell fleksibel untuk administrasi dan otomasi skala besar. Itu menarik. Nah, kita coba lihat ya lebih detail mengenai PowerShell versus command line gitu. Nah, ini dia. Perbedaan utama kasus penggunaan dan manfaat. PowerShell dan CMD itu sama-sama melayani administrator Windows. Tetapi keunggulan keduanya berbeda. CMD ringan, berbasis teks, dan ideal untuk diagnostik cepat. Dukungan sistem lama atau operasi file. PowerShell yang dibangun di atas .NET mengembalikan objek mendukung scripting tingkat lanjut, manajemen jarak jauh, dan otomatisasi lintas platform. Meskipun CMD tetap berguna untuk perintah sederhana dan skenario pemulihan. PowerShell adalah standar modern untuk otomatisasi, integrasi cloud, dan manajemen sistem perusahaan. Windows PowerShell dan Command Prompt CMD adalah dua alat antarmuka baris perintah penting bagi administrator Windows yang memungkinkan mereka untuk menjalankan perintah, mengelola proses sistem, dan mengotomatisasi tugas administratif. Secara sederhana kita tadi udah lihat ya, yang satu dibangun di atas .NET, yang satunya tidak dibangun di atas bahasa pemrograman yang sifatnya sudah lebih dekat ke manusia gitu. Sehingga apa? Si PowerShell itu memberikan fleksibilitas yang lebih besar daripada command prompt. Atau command prompt itu bisa digunakan untuk tugas-tugas yang sifatnya sederhana. Sementara PowerShell bisa lebih luas, lebih kompleks gitu ya. PowerShell adalah antarmuka baris perintah CLI, Command Line Interface, dan bahasa skrip yang ampuh terutama ditujukan untuk administrator sistem dan profesional TI atau teknologi informasi. Seperti tadi ya bahwa Pak, PowerShell itu berorientasi objek, sementara kalau CLA, kalau Command Prompt itu dia berorientasi teks. Sama CMD juga penerjemah baris perintah yang tersedia di sistem operasi Windows yang memungkinkan pengguna untuk menjangkau perintah dan skrip Windows untuk manajemen file, navigasi direktori, dan konfigurasi sistem. Sama CMD tadi termasuk CLI atau Command Line Interface, tetapi lebih sederhana. Nah, ini dia perbedaannya. Lebih banyak nih di sini perbedaannya. Kita coba lihat ya. Ketersediaan lintas platform tadi udah dibahas ya bahwa si PowerShell itu bisa lintas platform, CMD hanya di Windows. Bantuan komando dan dukungan komunitas, PowerShell menawarkan bantuan, CMD menyediakan informasi dan opsi dasar. Jenis keluaran, PowerShell itu menghasilkan objek, CMD menghasilkan teks biasa. Rantai perintahnya, PowerShell mendukung penggabungan perintah tingkat lanjut menggunakan pipa, pipeline. Ya, dia menggunakan pipeline. Artinya apa? Ya tadi, dia bakal menggunakan modul. Nah, kalau CMD memungkinkan penggabungan perintah dasar menggunakan operator. Nah, operator dia nggak pakai pipeline. Kemampuan pembuatan skrip,
mendukung pembuatan skrip, command line, PowerShell menggunakan script.psi yang nanti bisa dibuat menggunakan PowerShell menggunakan apa Visual Studio dan sebagainya ya. Atau menggunakan apa tuh yang dari Java tuh? JetBrains. Oke, menarik ya. Manipulasi objek, ya tentu saja bisa di PowerShell. Di CMD nggak bisa, karena kan dia berbasis teks. Jadi yang dimanipulasi teks. Manajemen jarak jauh, PowerShell memiliki kemampuan bawaan untuk mengeksekusi perintah dari jarak jauh. Menjadikan hal penting bagi administrator sistem yang mengelola banyak mesin. Sementara kalau si command prompt itu memiliki opsi manajemen jarak jauh yang terbatas. Antarmuka pengguna, PowerShell mendukung antarmuka pengguna yang lebih kaya dengan fitur-fitur seperti penyelesaian otomatis, alias perintah dan fleksibilitas. PowerShell menyertakan alias CMD-LED. Ya, PowerShell bisa dijalanin juga ya di Linux tadi. Nah, kalau secara kemudahan tentu saja yang kompleks tentu lebih sulit ya. Ya, jadi si PowerShell itu tentu saja tingkatnya lebih kurva belajarnya lebih curam daripada command prompt. Nah, kalau pemecahan masalah atau pengujian jaringan, PowerShell itu menyediakan CMDLED tingkat lanjut untuk diagnosis jaringan yang detail seperti testnet connection dan getnet IP address. Nah, kalau command prompt itu lebih disukai untuk menguji jaringan karena perintah seperti ping, itconfig, tracer, dan netstart tergolong ringan. Itu enak banget ya. Ping untuk memastikan apa namanya jaringannya itu berjalan. Ifconfig ini untuk melihat nih IP apa aja yang apa namanya terlibat dalam jaringan itu. Tracer untuk melihat nih paket itu berpindah dari mana, dari IP kemana, kemana, kemana sampai target kita gitu ya. Nah, sekarang menarik gini ya. Padahal udah ada PowerShell, kenapa sih CMD-nya masih ada di Windows gitu? Meskipun PowerShell mendominasi administrasi dan otomatisasi sistem, CMD tetap berharga dalam situasi tertentu seperti berikut ini. Banyak sistem dan aplikasi lama masih menggunakan command prompt dan file batch untuk fungsinya. Dengan command prompt, file batch mudah dibuat dan diedit. Kesederhanaan dan sangat berguna untuk operasi cepat. Meskipun PowerShell dapat menangani tugas-tugas terkait jaringan seperti command prompt tadi, kesederhanaan command prompt membuatnya lebih cepat untuk perintah-perintah dasar. Misalnya ping, tracer, dan ifconfig yang sering digunakan oleh administrator jaringan memungkinkan pemecahan masalah yang cepat dan menawarkan umpan balik langsung yang mudah dibaca. Nah, kalau misalnya ditanya nih kapan menggunakan masing-masing alat nih, kapan menggunakan PowerShell, kapan menggunakan command prompt. Nah, PowerShell unggul dalam otomatisasi tugas-tugas berulang seperti pembaruan sistem, manajemen pengguna, dan pelaporan data. Dengan menulis skrip atau menggunakan commandlet, para profesional TI, teknologi informasi, dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia. Manfaat utamanya meliputi hal-hal berikut. PowerShell sangat mudah diperluas. Salah satu peningkatan paling signifikan pada PowerShell dalam beberapa tahun terakhir adalah kemampuan multiplatform. Nah, ini yang menarik ya. Dia bisa dijalankan di Linux, macOS juga. Administrator dapat mengotomatiskan manajemen infrastruktur cloud untuk platform seperti Azure, AWS, dan Google Cloud. Ya, gitu. Nah, sementara kalau si command prompt
Itu adalah alat yang sederhana, cepat dan langsung untuk tugas-tugas administratif dan pemecahan masalah dasar. Ya tadi ya, misalnya ping, ifconfig, ipconfig, tracer, netstat. Nah, itu empat empat apa ya? Empat perintah yang paling sering digunakan yang pasti paling dasar tuh biasanya ping dulu. Kita mau lihat nih aktif atau enggak. Udah ping, kita coba untuk melihat tracernya. Nah, paketnya dilewati dari mana ke mana. Kemudian kita ngelihat IP config-nya, ngelihat nih jaringan IP-nya. Kemudian netstat untuk ngelihat nih koneksi aktif dan mengatasi masalah terkait jaringan. Terus manajemen file directory, ya, ya kira-kira gitu ya. Secara sederhana seperti itu. Nah, itu tadi tambahan aja sih untuk kita ngelakuin validasi ya, bisa menggunakan command prompt dan PowerShell. Tetapi kalau kita misalnya balik lagi ke area sini, HTTP request directory path traversal detection. Baik menggunakan command prompt maupun PowerShell itu bisa. Dan tadi kita udah coba untuk sedikit hands on ya. Hasil tadi bahwa keduanya itu gagal. Karena kemungkinan besar kalau secara ping dia ada, tapi secara TCP dia false. Kemungkinan besar itu dia itu hanya menerima koneksi dari IP tertentu. Itu aja sih sebenarnya. Lalu apa nih inti dari HTTP request directory path traversal detection? Ya, dia ingin mengakses sebuah path secara traversal, secara langsung, bypass, tanpa ngelewatin metode autentikasi gitu. Gitu sih. Jadi, nah ini adalah kelemahan dari misalnya Elasticsearch ya. Dalam konteks ini tuh apa? Project-project yang sifatnya open source. Dia itu ada kelemahan di mana path-nya itu bisa terbuka secara umum. Nah, makanya memang kalau best practice-nya project-project open source seperti Elasticsearch ini hanya dijalankan dalam suatu jaringan yang terlindungi. Jadi hanya di internal supaya nggak bisa diakses oleh luarnya gitu. Gitu. Kalau tadi open source dia punya apa namanya bukan bug ya, memang ke exposure ya. Kita sebutnya exposure di mana-mana. Ya, exposure itu yang perlu kita tutupin. Itulah kerja kita di situ gitu ya. Kurang lebih untuk HTTP request directory path traversal detection itu seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget komen di bawah. Kalau seandainya ada penjelasan yang kurang tepat juga boleh juga di komen, dikasih saran. Kita nanti lanjut lagi ke Cybercast 22 ya. Sampai sini dulu. Thank you.